puasa kita ini, ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini akan mengantarkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak Ibu, ada suatu kisah yang nyata. Pada suatu saat ada seorang ibu yang sudah tua yang punya pekerjaan yang begitu ikhlas, begitu istiqomah, begitu dalam dia laksanakan, ialah memandikan mayat. Begitu benar mayat sama jadi kecil semuanya. Ini ceritanya. Pada suatu saat ketika beliau sedang memandikan mayat, si mayat ini tersenyum, tapi nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya, barangkali yang memandikan mayat, maka dia apa kira-kira begitu suaranya. Ketika tersenyum, karena si ibu yang punya tugas untuk memandikan itu sudah berapa banyak yang dia hadapi, yang dimandikan dengan tingkah yang berbeda-beda, melihat saudara yang dimandikan ini, dia tetap dalam keadaan penuh keikhlasan. Setelah memandikan selesai, kemudian dia berdoa, ya Allah ya Rabb, apa yang terjadi dengan saudara saya yang saya mandikan ini? Tolong ya Allah, tunjukkanlah pada suatu saat apa yang terjadi dan apa yang dirasakan pada saudara saya yang saya mandikan. Malamnya dia tidur dan bermimpi seolah-olah ketemu dengan saudaranya yang dimandikan. Kemudian bertanya orang yang memandikan ini pada saudara yang seolah-olah tadi dimandikan itu, apa yang menyebabkan Anda bisa tersenyum walaupun Anda akan meninggalkan dunia dan segala fasilitasnya? Anda tinggalkan hartamu, Anda tinggalkan keluargamu, dan tidak ada pun satu pun sekecil apapun yang kau bawa. Kau akan hidup sendiri di alam kubur nanti. Apa amalanmu sehingga ketika aku mandikan Anda bisa tersenyum? Terjadilah dialog itu. Kemudian si mayat yang dimandikan dengan tersenyum ini jawab, wahai saudaraku yang baik hati dan penuh keikhlasan, di dalam menyelesaikan surga urusan permandian, pengafanan, kedaulatan dan sebagainya terhadap saudara-saudara yang akan meninggal, yang sudah meninggalkan dunia. Aku punya amalan yang saya laksanakan sejak dulu ketika aku masih muda. Apa amalannya? Setiap hari aku menyiapkan 2 bungkus sarapan. Untuk siapa yang satu? Yang satu untuk saya. Dan yang satu walaupun ala kadarnya tapi laksanakan dengan ikhlas dan penuh istiqomah saya menjalankan setiap pagi saya menyiapkan sarapan itu. Dan saya berikan kepada siapa saja yang pertama kali
kali lewat di depan rumah saya. Saya tidak pandang siapa yang lewat pertama kali itu. Mungkin ada pengimam-imam, mungkin ada pemulung, atau mungkin orang yang mampu tapi dia mau menerima itu. Dan saya melaksanakan ini dengan awal, dengan konsisten sejak dulu ketika aku muda sampai sekarang aku tinggalkan dunia ini. Pada suatu saat ketika menjelang kematian aku sudah menyiapkan sedekah itu yang akan saya berikan kepada seseorang. 1 jam saya tunggu tidak ada orang yang lewat, 2 jam saya tunggu tidak ada orang yang lewat, 2,5 jam tidak ada yang lewat. Akhirnya saya putuskan, di dekat saya ada seekor keledai yang mengais makanan dengan susah payah untuk mencari makan. Maka aku berikan kepada si keledai yang mengaiskan itu, walaupun kepada orang saya yakin itu adalah suatu amal kebajikan yang pada suatu saat nanti akan menerima balasannya. Dan ketika engkau memandikan saya, aku teringat pada si keledai yang mengaiskan dan saat aku berikan itu, dan aku geli, aku tersenyum, dan aku selalu sudah menerima balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada perbuatan saya sangat sederhana ini. Tetapi aku sampaikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Oh begitu. Jadi intinya adalah perbuatan istiqomah yang terus menerus dilaksanakan dengan penuh ikhlasan. Itu pada suatu saat pasti akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun beramal kebajikan, walaupun sekecil apapun dalam perbuatan itu, akan ditampakkan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang berbuat tidak baik, kejahatan, sekecil apapun, pada suatu saat akan ditampakkan. Dan saat aku tersenyum memandikan aku dalam tersenyum itu, seolah-olah begitu leganya aku sudah menerima jawaban yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Seolah-olah makanya ada suatu hadis yang mengatakan sebaik-baik amal itu bukan masalah banyaknya dan sedikitnya. Sedikit tetapi dia kontinu, sedikit dia jawab, maka jauh lebih banyak, lebih baik dari perbuatan yang sebanyak-banyaknya kalau dia tidak ikhlas. Dan ini pula perbuatan yang seperti itu pula yang akan menjauhkan dari siksa api neraka yang kita tunggu selama bulan Ramadan ini. Di akhir bulan Ramadan Rasulullah mengatakan wa akhiruhu ikum minan nar, awalnya rahmah, pertengahannya ampunan, dan di akhir daripada bulan Ramadan penuh dengan doa menjauhkan dari siksa api neraka. Dan ini bukan terjauh dari api neraka, itu bukan masalah yang kecil, saudara. Dekat dengan api neraka bukan masalah yang kecil, saudara. Tapi dijauhkan dari siksa api neraka adalah hal yang sangat besar. Kenapa? Pada suatu saat Rasulullah sedang ngomong dengan para sahabat. Kemudian sahabat mendengar suara yang sangat memukul telinganya. Ketika terdengar suara yang sangat dahsyat itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suara apa yang akan menggegarkan bumi ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Saudaraku, itu adalah suara batu.
suara batu yang dilemparkan oleh Allah melalui malaikatnya, yang dilemparkan 70 tahun yang lalu, dan setelah 70 tahun sekarang baru sampai ke dasar bumi ini, dan itu adalah modal dasar bumi 70 tahun. Jadi seorang hamba, seorang manusia yang dilemparkan ke api neraka 70 tahun jauhnya, dan itu bukan masalah yang enak, dengan 70 tahun nanti dilemparkan baru sampai ke neraka. Dengan itu saudara, mari kita bersama berbuat sekecil apapun di dalam kita bersama ini. Tidak usah pandang banyak, sedikit, besar, kecil, tapi mari kita laksanakan dengan dalam, dengan kontinu, dengan terus menerus, walaupun sekecil apapun dan walaupun seberat apapun amal kita ini, insya Allah Allah akan membalasnya. Dan di dalam bulan Ramadan itu tidak ada amalan yang kecil oleh Allah, dan Allah akan melipat gandakan yang luar biasa dalam bulan Ramadan. Mari kita wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Semoga kita semuanya terjauh dari siksa api neraka yang begitu dahsyatnya, dan kita didekatkan oleh Allah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.